Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang tokoh yang memiliki kepribadian luar biasa. Dalam kisah hidupnya, nampak sekali keteguhan imannya kepada Allah. Dalam kisah hidupnya, ada yang bisa kita ambil pelajaran. Siapa beliau? Ini kisahnya. Beliau adalah seorang syekh agung, salah seorang imam kaum muslimin yang ahli ilmu dan ahli amal, sosok kekasih Allah dan soleh. Nama lengkap beliau ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Jibniyani. Semua ulama sepakat mengenai keutamaannya. Sifat waro, sifat zuhudnya udah disepakati oleh ulama. Anugerah ruhaninya luhur dan karomahnya nyata. Ibnu Abi Zaid Al-Qairuni biasa berkata bahwa Al-Jibniyani ini adalah seorang imam panutan. Al-Jibniyani wafat pada tahun 369 Hijriah. Abu Ishaq adalah salah seorang putra pejabat tinggi. Ayahnya pernah menjabat kepala perpajakan di Afrika, lalu menjadi menteri pada dinasti Aghlabiyah di Tunisia. Ayahnya ini teman-teman memiliki banyak tanah dan harta, orang kaya dong. Imbasnya apa? Abu Ishaq tumbuh dalam gelimang kehormatan, status sosial dan kekayaan berlimpah, sehingga konon ada yang mengatakan ia dilayani oleh 15 pembantu. Bayangin tuh, yang jomblo mana? Satu pun tidak ada yang melayani. Jomblo gitu loh, aku aja. Tapi gini teman-teman, ketika tumbuh dewasa, jiwanya justru cenderung menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia pun keluar dari kenyamanan keluarganya. Ia menghadap Allah dengan penuh keimanan, dan ia lepas dari semua harta keluarganya tadi. Beliau ini teman-teman biasa bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, dan ia sangat teliti dalam bekerja karena ingin mendapatkan sesuatu yang halal. Berbeda dengan kebanyakan orang, Abu Ishaq pernah bekerja menggembalakan sapi seseorang. Tapi pada suatu hari, majikannya memberinya kapak dan menyuruhnya menebang sebuah pohon. Abu Ishaq tahu betul bahwa pohon itu bukan milik majikannya. Kemudian berkata, pohon ini bukan milik Anda, tapi milik saudara Anda. Majikannya lalu berkata, kewajibanmu Abu Ishaq hanya mendengar dan melaksanakan perintahku, lakukan. Abu Ishaq kemudian membantah, bukan, kewajibanku bukan itu, tapi kewajibanku adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berkata demikian, Abu Ishaq pun menyerahkan kapak itu dan pulang. Nih kapaknya, kemudian dia pulang. Si majikan tadi menyusul Abu Ishaq dan hendak memberikan upah Abu Ishaq. Tapi Abu Ishaq menolak dan berkata, dari mana engkau membayarku, sementara engkau tidak hati-hati mau menebang pohon milik saudaramu saat dia tidak ada? Dari mana engkau hendak membayar upahku, kata Abu Ishaq. Abu Ishaq pun kemudian pergi tanpa menerima sesuatu pun. Ini keren banget kisah ini, kalau direnungin tuh keren banget. Keteguhan iman Abu Ishaq seperti ini seharusnya tuh kita tanam dalam hati kita, kemudian kita rawat, sehingga buahnya ialah kita akan merasakan manis walau hanya dengan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kita sadar betul bahwa upah dari majikan kita atau upah dari siapapun lah tidak sebanding dengan upah yang diberikan Allah kepada kita. Tidak akan pernah sebanding, sepeser pun, sedikit pun. Soal upah ini teman-teman harus tahu kisah murid Hasan Al-Basri yang bernama Habib bin Muhammad Al-Jami Al-Basri. Nanti akan saya bikinkan kisahnya. Kisahnya keren banget. Dari kisah ini teman-teman yang berbahagia, semoga iman dan takwa kita dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat merasakan manisnya menghamba kepada Allah. Ketika kita sudah merasakan manisnya menghamba, ujungnya kita hanya takut kepada Allah, kita hanya butuh kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian video pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.